Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Fathul Qaribil Mujib ala Tahdhib Taghrib wa Tarhib lil Imam Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Mahdi Al-Hasani rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Melanjutkan kajian yang telah dikaji oleh Ustaz Qadir, sampailah kita kepada pembahasan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariatkan oleh Al-Uqbah bin Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi rawahu Muslim. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan atas kebaikan, falahu, maka atas orang yang menunjukkan kebaikan tersebut mithlu ajri fa'ilihi, seperti pahala daripada orang yang mengerjakan daripada kebaikan tersebut. Tatkala kita menyuruh atau mengajak orang kepada sesuatu perkara yang sifatnya positif, kepada suatu perkara yang di situ ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengerjakan kepada pahala tersebut, kepada amalan ibadah tersebut akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang menunjukkan atas orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengatakan bukan siapa-siapa, tapi yang mengatakan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh guru kita Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mengatakan semua ucapan baik yang diucapkan oleh ulama sekalipun, bahkan yang diucapkan oleh aulia sekalipun, masih mempunyai dua kemungkinan. Apa kemungkinan tersebut? Yang pertama kemungkinan benar, yang kedua kemungkinan salah. Masih ada. Siapapun yang mengatakan itu, mungkin benar mungkin salah, tapi kalau yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya melalui firman-Nya, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, maka hal tersebut pasti adanya, pasti benarnya. Maka Rasulullah mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka ini benar adanya. Kalau kita menyuruh orang, mengajak orang kepada suatu hal yang positif, hal yang baik, bernilai ibadah di sisi Allah, maka kita yang mengajak kepada orang tersebut atau menunjukkan kepada orang tersebut ibadah yang dia lakukan, maka kita juga akan mendapatkan keberkahan daripada ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya banyak ya, kalau kita melihat daripada as-salafun as-salihin, para pendahulu kita, mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang mana mengedepankan daripada hak-haknya Allah daripada hak-haknya manusia ya. Mereka itu kok gigih ya. Mereka itu semangat di dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada orang suatu kebaikan ya, karena tidak lain dan tidak bukan, sebenarnya bukan hanya untuk diri orang tersebut, tapi juga untuk dirinya beribadah. Makanya pesan daripada guru-guru kita di pondok, tatkala kalian keluar dari rumah, tatkala kalian keluar ya, dari pesantren, niatkan untuk berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dengan apa? Banyak. Baik kita dakwah dengan lisan, dengan ucapan kita menasihati orang untuk hal-hal yang baik, maka di situ nanti kita juga akan mendapatkan buahnya. Atau dakwah dengan hal, kita keluar rumah, kemudian kita berperilaku yang baik, berakhlak yang baik, kemudian dengan akhlak kita yang baik, dengan ucapan kita yang baik, itu diikuti oleh banyak orang, sehingga tatkala orang itu berbuat baik karena meniru kepada kita, dia pun akan mendapatkan daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini suatu keberuntungan bagi orang yang mau berusaha berbuat baik, berusaha mengajak orang untuk berbuat baik. Makanya kalau kita melihat daripada kisah-kisah ulama-ulama kita banyak. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau suatu ketika pernah didatangi
seseorang dan bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Orang tersebut menanyakan kepada Imam Ghazali, "Ya Imam Ghazali, ini ada orang fulan ini dia tarikus salat, selalu meninggalkan daripada ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum daripada orang tersebut?" Maka Imam Ghazali mengatakan, "Apa hukumnya? Hukmuhu anta khudahu ilal masjid." Hukumnya ente bawa dia ke masjid, ajak salat. Ya. Itu dakwah bil hikmah. Dakwahnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu dengan hikmah. Maka kalau kita ada orang yang kebetulan lalai, dia tidak melakukan daripada kewajibannya selaku umat Islam, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dalam hal ini salat, ya. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok dia tidak salat, ya. Maka kita bukan memarahi dia atau bukan membenci dia, tapi kita justru merangkul dia, nasihati dia, ajak dia ke masjid agar kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat contoh yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini adalah contoh yang sangat baik. Sehingga dengan kita meneladani daripada jejak beliau, mencontoh daripada perbuatan beliau, ya, meniru daripada sifat-sifat beliau, maka setiap kali kita meniru sifat beliau, kita melakukan daripada apa yang diperintahkan oleh beliau, beliau pun akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadirnya kita di tempat ini. Tatkala kita hadir di tempat ini, ada teman kita yang mungkin di rumah tidak mempunyai kegiatan atau yang ingin mendapatkan daripada percikan-percikan hikmah daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada ayat min ayatillah Subhanahu wa taala, kita ajak mereka untuk duduk di sini, kita ajak mereka untuk menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Tentunya ya, dia yang hadir, mereka yang hadir, kita pun akan menuai daripada hasilnya. Tapi jangan sampai kita merasa bosan. Tatkala kita mengajak orang kepada suatu kebaikan, ternyata orang tersebut tidak ikut kepada kebaikan tersebut. Kita ajak orang itu untuk menghadiri majlis seperti ini. Cuman orang tersebut sudah kita ajak, tapi kok tidak hadir ke sini, maka kita jangan putus asa. Jangan sampai kecil hati, jangan sampai putus asa. Karena niatul mu'min khairun min amalihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaan. Kita mengajak orang kepada kebaikan, walaupun orang tersebut tidak hadir, maka kita tetap mendapatkan daripada kebaikan tersebut. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Bukhari, di dalam kitab Bukhari disebutkan di awal hadis pembahasan masalah niat. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah kita tergantung daripada niatnya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk hadir di tempat ini, mengajak orang untuk dalam keadaan kebaikan, ya. Tapi kok mereka masih tidak hadir, mereka kok masih tidak datang, bahkan mendatangkan ribuan-ribuan alasan untuk tidak hadir di tempat-tempat yang bernilai ibadah seperti ini. Maka kita jangan berkecil hati, karena tujuan kita bukan apa-apa. Ya. Tujuan kita hanya untuk meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Faman kana hijratuhu lid-dunya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dihitung karena Allah dan Rasulnya. Tapi kebalikannya, wa man kana hijratuhu lid-dunya, dia berhijrah tujuannya dunia, awi mura'atin nangkiha, atau bukan dunia tujuannya, tapi karena ada tujuan lain. Ya, dibatkan seorang wanita tujuannya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka yang dia dapatkan apa yang dia tuju. Kalau yang dia tuju adalah dunia, dia akan mendapatkan dunia tersebut, tapi tidak mendapatkan buah daripada amalan yang dia lakukan karena niatnya salah. Ini niat penting. Semua macam bentuk amalan ibadah yang kita lakukan itu tidak terlepas daripada niat.
ya. Niat sangat penting. Bahkan barometer sah atau tidaknya sholat kita, wudhunya kita, itu dilihat dari niat kita. Kalau kita wudhu tapi tidak niat, tidak sah. Kita sholat tapi tidak niat, tidak sah. Sholat padahal pokok. Umat Islam, kalau dia benar-benar Islam pasti sholat. Kalau tidak sholat berarti diragukan keislamannya. Kenapa? Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal farqu bainana wa bainal haula'il kufar?" Ya Rasulullah, apa perbedaannya antara kita dan mereka orang-orang kafir? Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al farqu bainana wa bainahum as-shalah." Perbedaan kita dengan mereka adalah salat. Maka kalau kita tidak salat, dipertanyakan keislamannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak beribadah, kita apa bedanya dengan mereka yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu setiap sesuatu mempunyai bukti. Setiap sesuatu mempunyai bukti. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah harus punya bukti. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai seperti yang dikatakan di dalam syairnya Lailah. Ya. Wa kullu yadda'in waslan bi Lailah wa Lailah lam tukir lahum bidzak. Setiap orang mengatakan aku ini kekasihnya Lailah, aku ini orang dekatnya Lailah, wa Lailah lam tukir lahum bidzak, sedangkan Lailah tidak mengakuinya. Jangan sampai seperti itu. Kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cuman kita tidak dianggap oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa dianggap oleh Allah? Kita mengaku adalah hambanya Allah, tapi kita tidak melakukan perintah Allah. Dalam hal ini salat. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita membenci daripada ajaran syariat yang dibawa langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dipertanyakan. Oleh karena itu, ya, penting kiranya kita memperbaiki daripada niat-niat kita, berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi orang yang fa'lin nas, bermanfaat untuk manusia. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bisa menebar kemanfaatan kepada manusia yang lain dalam bentuk apapun, yang penting tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita memberi kemanfaatan pada orang lain dengan pemikiran kita, dengan tenaga kita, ya, dengan apapun itu, yang penting kita bisa memberikan kemanfaatan yang tidak ada unsur maksiatnya kepada orang, maka kita akan mendapatkan peringkat. Apa peringkatnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ini, ya, kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang selalu membenahi daripada niat-niat kita, dan kita selalu berusaha untuk mengajak, ya, untuk membenah diri agar diri kita menjadi baik, dan mengajak orang juga tentunya untuk berbuat baik, karena sesungguhnya di dalam Islam tidak ada kata rugi. Kita mengajak kepada orang kepada kebaikan, kalau dia ikut kepada kita, maka kita mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, niat kita mengajak orang kepada kebaikan itu sudah dapat pahala. Kemudian yang kedua, dengan hadirnya dia di tempat ini, mengajar, mendengarkan dia ilmu-ilmunya Allah, mendengarkan dia syariat-syariatnya Rasulullah, maka dia juga kita mendapatkan 2 pahala. Toh dia pun tidak hadir, kita juga mendapatkan pahala, ya. Makanya perkaranya orang mukmin ini jangan sampai diremehkan. Semua amalan ibadahnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilihi." Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang selalu mengajak selalu kepada kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedikit ini kiranya mudah-mudahan bisa mendapatkan kemanfaatannya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan daripada orang khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbana ta'arafna min annana tarafna wa annana ashrafna ala radha. فتب علينا توبة تغشي لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لي ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو سيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا
أصلا فضلا وجودا منان لا باكتساب منان بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحد والآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائي محبة النساء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya guys dari kami sampai